Bab 1726, Wajah Sebenarnya dari Binatang Fantasi. Setelah Julian menyadari hal ini, dia mulai menjernihkan pikirannya dan tidak memberi kesempatan kepada binatang hantu yang bersembunyi di kegelapan. Selanjutnya, dia tidak terjebak di lingkungan itu, tetapi berjalan di sekitar istana dan segera menemukan di mana binatang hantu itu berada. Ini adalah istana yang besar. Di aula utama, duduk seorang wanita menawan dan menggoda. Pah, pah, pah. Wanita itu berdiri dan bertepuk tangan sambil mengeluarkan suara. Ekor di punggungnya telah menghilang. Pada saat ini, dia tidak berbeda dengan manusia. Julian tidak dapat mengetahui seperti apa wujud aslinya. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Wanita itu bertepuk tangan, berjalan menyusuri lorong, dan muncul di hadapan Julian. Dia menatapnya dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, dalam beberapa tahun terakhir, kamu adalah orang tercepat yang menemukan hidupku. Sungguh menakjubkan. Julian menatapnya. Dia tahu bahwa semua ilusi sebelumnya diciptakan oleh wanita ini. Siapakah kamu dan mengapa kamu berjaga di sini? Julian bertanya. Dia masih belum yakin apakah binatang hantu ini ditempatkan di sini oleh leluhur suci ketiadaan. Wanita itu melirik Layla di samping Julian dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya sudah memiliki pemahaman umum tentang mengapa aku ada di sini. Apakah leluhur suci ketiadaan yang mengatur tempat ini? Tanya Julian. Berbicara tentang leluhur suci ketiadaan, senyum di wajah wanita itu lenyap, digantikan oleh ekspresi serius. Melihat perubahan ekspresinya, Julian tahu bahwa dia benar. Dia tahu bahwa berita yang dibawa kembali oleh saudara laki-laki Layla adalah benar. Semua kesulitan di Gunung Void ditinggalkan oleh leluhur suci Void. Dia sangat tertarik pada santol leluhur ketiadaan. Leluhur suci ketiadaan adalah dewa leluhur alam semesta. Di alam semesta ini, siapa yang bisa membunuhnya? Apakah dia benar-benar mati? Jika dia benar-benar mati, bagaimana mungkin kau bersedia menjaga tempat ini untuk waktu yang lama? Julian mengajukan pertanyaan itu dalam benaknya. Namun wanita itu tidak banyak bicara tentang masalah ini. Dia menatap Julian dengan senyum cerah dan berkata, kamu sangat menarik dan memiliki potensi besar. Mungkin kamu benar-benar akan menyelesaikan semua ujian yang ditinggalkan oleh leluhur Void Saint dan berhasil memasuki istana Void Saint. Ketika kamu memasuki istana Void Saint, kamu akan mengerti bahwa jika kamu tidak dapat memasuki istana Void Saint, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui semua ini. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Menurut rencananya, setelah melewati level ini, ia akan mencari tempat yang tenang dan mulai berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan taraf kultivasi dan pencapaiannya, dia tidak dapat mencapai bagian terdalam dan tidak dapat memasuki istana suci kehampaan. Karena adik Layla, Peter, adalah seorang jenius mengerikan yang kekuatannya telah mencapai alam leluhur bumi. Bahkan orang sekuat itu tidak dapat mencapai istana suci ketiadaan, jadi bagaimana mungkin? Wanita itu sepertinya melihat apa yang dipikirkan Julian, dan berkata sambil tersenyum, ingin mencapai istana suci Void tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Mendengar ini, Julian bertanya, apa hubungannya dengan itu? Wanita itu tersenyum dan berkata, untuk mencapai istana suci Void, diperlukan dua syarat. Syarat apa? Tanya Julian. Wanita itu berkata, pertama, ini tentang sebab dan akibat. Jika Anda ingin mencapai istana Void, itu tergantung pada apakah Anda memiliki hubungan sebab dan akibat dengan istana Void. Jika ya, maka Anda memiliki persyaratan untuk memasuki istana Void. Sebab dan akibat. Julian bergumam pelan. Dia memiliki teratai hitam dan tubuhnya juga merupakan tubuh iblis. Aura teratai hitam sesuai dengan aura tempat ini, dan kekuatan tubuhnya sama dengan energi iblis di sini. Dia seharusnya memiliki sebab dan akibat ini. Apalagi? Tanya Julian. Wanita itu berkata, ada juga kondisi pikiran. Hanya ketika Anda memiliki hati dao yang tak terkalahkan, Anda dapat benar-benar memasuki istana suci Void. Jika tidak, bahkan jika leluhur surgawi datang sendiri, dia tidak dapat memasuki istana suci Void. Sambil berbicara, dia menatap Julian dan berkata, kamu telah melewati level ini. Silakan. Aku mengingatkanmu, ada banyak persimpangan di jalan menuju istana suci Void. Setiap pilihan yang kau buat akan membawamu pada tantangan yang berbeda. Jika kamu beruntung dan memilih jalan terpendek, maka kamu hanya perlu menyelesaikan 3 tes untuk muncul di depan gerbang istana suci Void. Jika Anda tidak beruntung, Anda akan terus menghadapi tantangan dan masalah. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Suatu kekuatan dahsyat muncul. Kekuatan ini mendukung Julian dan lainnya. Julian dan yang lainnya tiba-tiba menghilang di istana hitam. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di sebuah pegunungan. Pegunungan ini tak berujung dan dikelilingi kabut hitam. Baik medan visual maupun indera spiritual tidak dapat merasakan situasi terperinci dari daerah yang terlalu jauh. Akhirnya aku keluar. Dek menarik napas dalam-dalam. Jack juga masih ketakutan dan berkata, terlalu berbahaya. Jika kita tidak mengikuti senior, kita bertiga akan terjebak di dalamnya dan pasti tidak akan bisa keluar. Layla memandang Julian dan bertanya, senior, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Julian juga berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku tidak akan pergi ke istana suci Void untuk saat ini.
Aku akan mencari tempat di dekat sini untuk berlatih sebentar. Ah, kamu tidak pergi. Jack langsung panik dan berkata dengan tergesa-gesa, Senior, tolong jangan. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa mencapai Istana Suci Void. Layla juga berkata, ya, Senior, Istana Void Saint menyembunyikan alasan mengapa leluhur Void Saint menghilang bertahun-tahun yang lalu. Ini mungkin melibatkan rahasia yang tidak diketahui. Apakah kamu tidak ingin tahu? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak ingin tahu. Meskipun saya agak tertarik dengan hal-hal ini. Namun, bagi Julian, Sarah adalah yang terpenting. Dia datang ke era ini hanya untuk menemukan Sarah. Terlebih lagi, Tian Daoshan masih mengejarnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Sekalipun di sini adalah Gunung Void, dia yakin bahwa begitu lokasinya terbongkar, para jenius mengerikan itu pasti akan masuk jauh ke dalam Gunung Tiandao untuk mencarinya. Mereka yang mengejarnya semuanya adalah makhluk tak terkalahkan di alam tertentu, dan hati tahu mereka tak terkalahkan. Kalau dia bisa melewati level ilusi, maka mereka yang mengejarnya pasti bisa melakukannya juga. Dia tidak ingin membuang waktu untuk mencoba menerobos penghalang. Hal yang paling mendesak adalah menemukan tempat untuk mundur secepat mungkin dan mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Julian bersikeras melakukannya, dan mereka bertiga tidak punya pilihan lain. Namun, mereka tidak pergi, melainkan mengikuti Julian. Julian menemukan sebuah gunung, mendirikan formasi waktu di puncak gunung, dan mengasingkan diri dalam formasi waktu tersebut. Dia juga tidak khawatir akan terungkapnya rahasianya. Dia memanggil asal-usul 5 elemen dan membentuknya menjadi formasi pembalikan 5 elemen. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan teratai hitam. Teratai hitam itu berakar di kehampaan dan dengan gila-gilaan menyerap energi iblis di area tersebut. Di kejauhan, 3 orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini, semuanya terkejut. Asal-usul 5 elemen. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kelima elemen dari 5 leluhur langit dan bumi berada di tangannya? Selain itu, kelima elemen tersebut saling memperkuat dan saling menahan. Mustahil bagi satu orang untuk menguasai kelima elemen tersebut dalam waktu yang bersamaan. Apa asal-usul senior ini? Ketiga-tiganya terkejut. Layla menatap teratai hitam yang berakar di kehampaan, merasakan bahwa teratai hitam itu tengah menyerap energi iblis dengan liar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat serius, bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah itu benar-benar teratai iblis? Bab 1727, Keberadaan terungkap. Julian kini telah mencapai pencerahan 3 kali pada semua atribut keilahiannya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang sangatlah sederhana, yakni terus-menerus menyerap energi langit dan bumi untuk memperbaiki alam kita sendiri. Dalam proses ini, Anda tidak akan menemui kendala apapun. Selama energi langit dan bumi mencukupi, Anda dapat menerobos. Sampai Anda memasuki wilayah Kaisar Agung. Hanya setelah memasuki wilayah Kaisar Agung, seseorang perlu mencapai pencerahan. Setelah mencapai alam Kaisar Agung, peningkatan alam tidak ada hubungannya dengan waktu, tetapi terkait dengan kemampuan pemahaman seseorang. Julian berlatih sepenuh hati dalam formasi waktu, sementara 3 orang di luar formasi waktu terkejut dengan apa yang dipanggil Julian. Kedua bersaudara keluarga Rock terkejut dengan asal-usul 5 elemen. Layla menatap bunga teratai hitam dan berpikir keras. Mereka bertiga menunggu di luar, dan penantian ini berlangsung selama 50 tahun. Julian telah berlatih selama 50 tahun, dan mereka bertiga juga dapat merasakan bahwa aura Julian semakin kuat. Sekarang mereka tahu bahwa tingkat kultivasi yang mereka rasakan saat pertama kali bertemu Julian adalah nyata. Saat ini, Gunung Tiandao. Selama bertahun-tahun, Carlos telah mencoba mencari tahu keberadaan Julian. Julian sangat istimewa. Bahkan jika dia telah menanamkan tanda di tubuh Julian, masih agak sulit untuk memperkirakan lokasi spesifik Julian. Setelah menghabiskan waktu yang lama, dia akhirnya mengetahui lokasi Julian. Alam Dewa Kekosongan, di dalam Gunung Kekosongan. Setelah mengetahui lokasi Julian, Carlos sedikit terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, anak ini benar-benar pandai mencari tempat. Dia benar-benar bersembunyi di Void Mountain dari Void God Realm. Apakah menurutmu kau bisa lolos dari kejaran dengan melarikan diri ke Void Mountain? Itu benar-benar mimpi yang bodoh. Setelah mengetahui keberadaan Julian, dia segera memberi perintah. Julian berada di Gunung Void Alam Dewa Void. Segera pergi ke Gunung Void Alam Dewa Void dan bunuh Julian. Dia mengeluarkan perintah, memerintahkan makhluk tak terkalahkan di Alam Kaisar 6 hari dan Alam Kaisar 7 hari di Gunung Tiandao untuk memburu Julian. Pada saat yang sama, sebuah berita juga keluar dari Gunung Tiandao. Julian berada di Gunung Void di Alam Dewa Void. Gunung Tiandao telah mengumumkan bahwa siapapun yang membunuh Julian akan mendapatkan pahala 2 kali lipat dari sebelumnya. Berita ini menyebar seperti api dan segera menyebar ke seluruh jagat raya. Saat ini, keluarga Hansel. Sarah juga memperhatikan berita tentang Julian. Dia tinggal di halaman independen dengan lingkungan yang elegan dan energi spiritual yang melimpah. Dia duduk di ayunan di halaman. Ayunan itu bergoyang sedikit dan tubuhnya ikut bergoyang. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tepat pada saat itu, seorang wanita masuk. Dia adalah Laura. Kakak ke-8.
Teriakan itu membuyarkan lamunan Sarah. Sarah bereaksi, menatap Laura yang berjalan mendekat, mengangguk sedikit, dan berkata, ada berita. Laura datang, duduk di sampingnya, dan berkata, baru saja datang berita dari Gunung Tiandao, bahwa Julian pergi ke alam Dewa Kekosongan dan memasuki Gunung Kekosongan. Mendengar berita itu, Sarah tiba-tiba berdiri. Apa, Gunung Void? Dia tampak terkejut. Dia tahu apa itu Gunung Void. Itu adalah tempat yang bahkan leluhur surgawi tidak berani masuk. Mengapa anak ini begitu ceroboh? Gunung Void sangat berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Mengapa dia pergi ke Gunung Void? Laura menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Selain itu, Gunung Tiandao juga telah mengumumkan bahwa siapapun yang membunuh Julian akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat. Mendengar ini, Sarah tampak serius dan bertanya, siapa yang telah meninggalkan Gunung Tiandao sekarang? Laura berkata, dalam pertempuran terakhir di alam semesta, 10 jenius super teratas di alam Kaisar 6 hari dan alam Kaisar 7 hari semuanya telah keluar dari pegunungan. Sekarang mereka bergegas ke alam Dewa Kekosongan. Begitu mereka memasuki Gunung Kekosongan dan menemukan Julian, saya khawatir Julian akan hancur. Semua orang keluar. Sarah sedikit terkejut. Ya. Ekspresi Laura dipenuhi dengan permohonan, dan dia berkata, kakak ke-8, tolong pikirkan cara. Orang-orang ini tidak sebanding dengan Valdez. Mereka jauh lebih menakutkan daripada Valdez. Jika mereka menemukan Julian, Julian pasti akan hancur. Sarah menjadi tenang setelah dia tahu potensi Julian. Selain itu, Julian juga menunjukkan tanda-tanda memahami kekuatan sebab akibat. Begitu Julian memahami kekuatan sebab akibat, dikombinasikan dengan 5 prinsip besar yang telah dipahaminya sebelumnya. Jadi, bahkan jika lebih banyak orang jenius yang dikirim, mereka tidak akan cukup untuk dibunuh oleh Julian. Kekhawatirannya saat ini hanyalah bahwa tingkat kekuatan Julian masih terlalu rendah dan dia tidak sebanding dengan para pengejar ini. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapi pengejaran Tiandao Shan. Dia berpikir untuk membawa Julian kembali ke keluarga Hansel, tetapi Julian sangat gigih dan tidak ingin datang ke keluarga Hansel. Kakak ke-7, jangan khawatir. Julian memiliki potensi yang mengerikan. Potensi dan bakatnya jelas yang paling mengerikan di era ini. Beri dia waktu, dan dia akan mampu bangkit. Setelah berpikir sejenak, Sarah melanjutkan, dia memasuki Gunung Void hanya untuk membeli cukup waktu untuk berlatih. Gunung Void adalah tempat yang ditinggalkan oleh mantan dewa leluhur alam semesta. Tempat itu sangat berbahaya. Jika Julian bersembunyi di sana, bahkan jika lebih banyak orang pergi ke sana, akan agak sulit untuk menemukannya. Setelah Sarah mengatakan ini, Laura merasa terbebas dari banyak kekhawatirannya. Ngomong-ngomong, kakak ke-8, apakah kamu pernah bertemu Julian sebelumnya? Tanya Laura. Sarah sedikit tertegun dan bertanya, mengapa kamu menanyakan itu? Laura berkata, aku mendengar dari kakak ke-6 bahwa ketika Julian pertama kali datang ke keluarga Hansel, dia menyebut nama aslimu. Namamu tidak dikenal di dunia luar, dan bahkan di keluarga Hansel, hanya beberapa tokoh inti yang mengetahuinya. Bagaimana Julian mengetahuinya? Laura selalu bingung, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertanya. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sebelumnya, aku belum pernah melihatnya. Aku tidak tahu mengapa dia tahu namaku. Sungguh. Laura tampak tidak yakin. Sarah berkata dengan tegas, itu benar sekali. Anak ini benar-benar aneh. Laura menyentuh dagunya. Baiklah, kalau semuanya baik-baik saja, kamu bisa kembali dulu. Kalau ada berita terbaru, tolong beritahu aku secepatnya. Ya, Laura berdiri dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kakak ke-8, kakak ke-5 juga seharusnya ada di Gunung Void, kan? Sarah mengangguk pelan dan berkata, ya, kakak ke-5 sudah berada di Gunung Void selama satu era. Aku tidak tahu apakah dia terjebak di Gunung Void atau apa. Laura segera berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke Gunung Void dan mencari saudari ke-5 dan membawanya kembali. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, setiap orang punya jalannya sendiri, dan setiap orang punya kesengsaraannya sendiri. Kakak ke-5 memilih untuk memasuki Gunung Void, dan ini adalah jalannya. Jika dia benar-benar terjebak di Gunung Void, maka ini juga kesengsaraannya. Lupakan. Laura tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Bab 1728, 9 Kesengsaraan Kaisar Semu. Julian berlatih dalam formasi waktu. 50 tahun telah berlalu di dunia luar, tetapi dia telah berlatih dalam formasi waktu selama lebih dari 10.000 tahun. Energi iblis di dalam Void Mountain terlalu kuat. Bahkan setelah 10.000 tahun menyerapnya, dia hanya menyerap sedikit saja. Energi iblis di dunia masih sangat kuat. 10.000 tahun latihan keras. Kerajaannya maju pesat. Jurusan utamanya adalah Kendo. Ilmu pedangnya kini telah memasuki ranah Kaisar Kuasi 9 Kesengsaraan. Sekarang, selama ia memadukannya dan membentuk segel Dao, ia akan menjadi kaisar yang kuat. Kekuatan para dewa lainnya juga meningkat secara serempak, dan sekarang semuanya telah memasuki alam kuasi Kaisar 3 Kesengsaraan. Kekuatan fisiknya juga meningkat selama periode ini. Hal ini dikarenakan kekuatan di dalam Void Mountain adalah energi iblis, yang merupakan sumber yang sama dengan tubuhnya.
Setelah teratai hitam menyerap energi iblis, sebagian kekuatan akan disalurkan kembali dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, sehingga meningkatkan kekuatan fisiknya tanpa disadari. Sekarang, kekuatan fisiknya telah mencapai puncak alam kaisar 7 hari. Dengan satu langkah lagi, dia akan setara dengan alam kaisar 8 hari. Selama periode ini, dia melakukan dua hal sekaligus. Ia terus memahami sebab dan akibat, memahami kata-kata yang mewakili sebab dan akibat, dan menghitung setiap perubahan dalam kata-kata tersebut. Naskah sebab akibat lebih dalam dan lebih misterius daripada naskah kutukan. Semakin Julian mempelajarinya, semakin ia merasakan misteri sebab akibat. Perubahan dalam naskah sebab akibat tampaknya terkait erat dengan langit dan bumi. Segala sesuatu di dunia, segala sesuatu dapat ditemukan dalam teks misterius sebab dan akibat. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia berhenti sejenak. Pada saat ini, ada kekuatan magis yang mengelilingi tubuhnya. Kekuatan ini adalah kekuatan sebab dan akibat. Karena selama periode ini, ia memobilisasi asal-usul 5 elemen. Begitu asal-usul 5 elemen dimobilisasi, ia akan menarik kekuatan sebab dan akibat. Selama periode ini, kekuatan sebab dan akibat terus memberkati tubuhnya. Kekuatan kausal dalam tubuh sangat kuat. Akan tetapi, dengan pemahamannya terhadap kata-kata sebab akibat, kekuatan sebab akibat semakin berkurang bahayanya padanya, dan kini bahkan tidak dapat menyebabkan bahaya apapun pada tubuhnya. Hal ini membuat Julian sangat puas. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa sampai saat ini, ia belum menciptakan metode untuk menyerap kekuatan sebab dan akibat, dan masih belum mampu menyerap kekuatan sebab dan akibat. Setelah berlatih begitu lama, Julian merasa sedikit lelah. Dia menyingkirkan asal-usul 5 unsur. Tepat saat dia hendak menyimpan teratai hitam itu, dia terkejut karena setelah menyerap roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, teratai hitam itu menjadi semakin mengerikan, dan kekuatan yang diubahnya menjadi semakin kuat. Teratai kelahiranku telah menjadi sangat menakutkan. Sekarang, bahkan jika lebih banyak pengejar muncul, aku tidak takut. Julian bergumam pada dirinya sendiri, lalu menyingkirkan teratai kelahirannya. Kemudian, pembentukan waktu menghilang. Di luar formasi, mereka bertiga telah menunggu selama 50 tahun. Mereka tidak pernah pergi karena Gunung Void terlalu berbahaya. Jika mereka masuk sembarangan, mereka akan berada dalam bahaya dan mungkin akan terjebak di sana seumur hidup. Begitu Julian keluar dari isolasi, 3 orang yang tidak jauh darinya langsung berdiri. Senior, apakah kamu sudah keluar dari pengasingan? Ketiganya berbicara serempak. Julian berjalan mendekat, meregangkan tubuh, dan berkata dengan malas, aku sudah berlatih begitu lama, ayo istirahat dulu. Dek memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata, Senior, mengapa kita tidak masuk lebih dalam dan melihat-lihat? Binatang ilusi yang mengendalikan ilusi itu juga berkata bahwa jika Ruge dan aku beruntung, kita hanya perlu 3 level untuk memasuki Istana Suci Void. Julian berkata dengan tenang, dia juga berkata bahwa jika kamu tidak beruntung, kamu akan terus-menerus menghadapi tantangan. Aku tidak punya waktu untuk menghadapi tantangan yang tak ada habisnya. Daripada menghadapi tantangan, lebih baik aku berlatih dengan tenang untuk sementara waktu dan meningkatkan ranahku sendiri. Di sampingnya, Layla tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Senior, apakah Anda punya hubungan apapun dengan Gunung Void? Julian meliriknya dan bertanya, mengapa kamu bertanya seperti itu? Menurutmu mengapa aku ada hubungannya dengan Gunung Void? Layla tidak menyembunyikan apapun dan berkata jujur, itu karena teratai hitam yang kamu panggil. Julian tertegun dan bertanya, apa yang terjadi dengan teratai hitam ini? Layla bertanya, apakah aura teratai hitam memiliki asal yang sama dengan aura jahat Gunung Void? Ya, Julian mengangguk. Layla membuka mulutnya perlahan dan berkata, menurut buku-buku kuno keluarga Liamku, selama era ketika leluhur suci Void menguasai alam semesta, suatu hari, leluhur suci Void sedang berkultivasi, tetapi pikiran jahat di dalam hatinya berubah menjadi makhluk hidup, dan tubuh makhluk hidup ini adalah teratai hitam. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa kehancuran Gunung Void ada hubungannya dengan teratai hitam ini. Sambil berbicara dia menatap Julian. Julian pun bertanya dengan ekspresi serius, maksudmu, teratai yang aku panggil itu bertransformasi dari pikiran jahat Void Saint. Bukankah begitu? Layla bertanya balik. Julian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa teratai kelahirannya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Gunung Void. Tetapi dia tidak tahu apa hubungannya. Sekarang setelah Layla mengatakan ini, dia juga merasa bahwa teratai hitam di tubuhnya adalah pikiran jahat leluhur suci ketiadaan. Namun, bagaimana leluhur klan Diming dari alam iblis mendapatkan teratai hitam ini? Dek dan Jack saling memandang dengan heran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa teratai hitam yang dipanggil oleh Julian memiliki asal-usul yang begitu hebat. Itu sebenarnya terkait dengan dewa leluhur alam semesta. Ini terlalu mengerikan. Setelah Dek terkejut, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, binatang hantu itu berkata sebelumnya bahwa untuk memasuki Istana Void, diperlukan 2 syarat. Yang pertama adalah memiliki hubungan sebab akibat dengan Istana Void. Benda di tubuhmu berhubungan dengan leluhur suci Void, jadi ada hubungan sebab akibat. Kurasa kau pasti bisa mencapai Istana Void dan memasukinya. Ya, Jack berkata, Senior, jangan sia-siakan kesempatan ini. Julian berkata dengan tenang, jangan khawatir, masih banyak waktu.
Aku akan berlatih sebentar dan tidak akan terlambat untuk pergi setelah mencapai alam Kaisar Agung. Mendengar kata-kata Julian, mereka bertiga menghela napas lega. Mereka sangat yakin bahwa selama mereka mengikuti Julian, mereka akan dapat memasuki Istana Suci Ketiadaan. Julian beristirahat sejenak untuk menghilangkan kebosanan dalam berkultivasi. Untungnya, ada 3 orang luar bersamanya, dan dia dapat berbicara dengan mereka. Jika tidak, dia akan bosan setengah mati berada sendirian di Gunung Void. Setelah istirahat sebulan, Julian mulai berlatih lagi. Setelah memasuki formasi waktu, asal-usul 5 elemen muncul, membentuk formasi pembalikan 5 elemen, dan mulai dengan panik menyerap energi iblis dari dunia luar. Julian belum memanggil teratai hitam. Sekarang, dia akan mencoba menyatukan keilahian pedang yang berbeda dan menggabungkannya menjadi segel Dao. Setelah menyatu dengan segel Dao, dia akan memasuki wilayah Kaisar Agung. Dengan pikirannya, dewa pedang yang berbeda muncul dan melayang di depannya. Keilahian pedangnya mengambil bentuk sebuah pedang berkilauan yang terbentuk dari terkumpulnya kekuatan murni dan membawa kekuatan misterius. Fusi. Pikiran Julian tergerak. Pada saat ini, semua dewa pedang melayang cepat dan mulai bergabung satu sama lain. Selama periode ini, kekuatan pedang Julian meroket pada saat ini. Bab 1729. Memasuki Kaisar. Julian sedang dalam proses menggabungkan keilahian pedangnya. Keilahian pedangnya berbentuk pedang kecil. Setiap kali suatu wilayah ditembus, sebilah pedang kecil akan terkikis, dan Kaisar Kuasi 9 Kesengsaraan akan memiliki 10 pedang kecil. Pada saat ini, ke-10 pedang kecil itu menyatu satu sama lain. Kekuatan 10 pedang kecil itu menyatu satu sama lain, melahirkan kekuatan yang sangat mengerikan. Superposisi kekuatan ini tidak sesederhana 1 tambah 1, tetapi meningkat secara eksponensial. Dengan menyatunya Dewa Pedang, muncullah hukum yang tak terhitung jumlahnya di langit area ini. Aturan-aturan ini seperti garis dan teks yang tidak beraturan, dan terlihat misterius. Pada saat ini, hukum yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama untuk membentuk awan bencana. Di luar formasi waktu, ketiga orang yang telah menunggu di luar tidak dapat menahan diri untuk berdiri ketika mereka melihat pemandangan ini. Kesengsaraan Kaisar Senior telah muncul. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa wilayah kekuasaannya begitu lemah, tetapi dengan wilayah kekuasaan yang begitu lemah, dia telah menguasai jalan waktu dan ruang. Siapakah dia? Mereka bertiga memandang awan malapetaka yang muncul dan mulai memperhatikan. Julian juga merasakan munculnya awan bencana. Senang datang. Julian tampak gembira di wajahnya. Dia telah menunggu datangnya kesengsaraan surgawi untuk waktu yang lama. Kekuatan dari dunia luar terlalu lemah untuk diserap sama sekali, tetapi kekuatan kesengsaraan surgawi tidak ada habisnya. Dengan menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, kekuatannya dapat ditingkatkan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika awan bencana muncul, Julian mengaktifkan asal-usul 5 elemen. Asal-usul 5 elemen muncul di udara, tenggelam ke dalam awan bencana, dan bergabung bersama untuk membentuk susunan pembalikan 5 elemen, yang dengan gila-gilaan menyerap kekuatan bencana surgawi. Bencana surgawi itu sungguh menakutkan, dan makhluk hidup manapun yang mengalaminya akan merasa takut. Aku takut dihancurkan oleh malapetaka surgawi, takut mati di bawah malapetaka surgawi. Namun, Julian melakukan yang sebaliknya dan langsung menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Asal-usul 5 elemen adalah harta karun yang muncul ketika langit dan bumi lahir. Sekalipun kekuatan malapetaka surgawi itu mengerikan, harta karun semacam itu tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, kekuatan atribut keilahian Julian lainnya meningkat. Cek. Ini sungguh ajaib. Saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, karena saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Saya khawatir pemandangan ini akan tercatat dalam sejarah. Tidak ada yang pernah melakukan ini sebelumnya, dan saya khawatir tidak ada yang berani melakukan ini di masa mendatang. Melihat Julian menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, ketiga orang di luar semuanya terkejut. Boom! Di antara awan bencana, guntur menyambar. Petir itu melesat menembus awan bagaikan seekor naga raksasa. Kemanapun ia lewat, ia meledak dengan kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan kehampaan. Wuss! Kilatan petir jatuh dari langit dan langsung menyambar Julian. Ini hanyalah malapetaka kaisar. Kekuatan malapetaka kekaisaran ini sama sekali tidak dapat melukai Julian, karena kekuatan fisik Julian telah mencapai puncak kaisar 7 hari, dan dia hanya berjarak 1 langkah dari kaisar 8 hari. Guntur yang menyerang tubuh terasa gatal. Bum bum bum. Guntur terus bergemuruh. Mereka terus menyerang Julian, tetapi mereka tidak melukainya. Keilahian pedang Julian masih diintegrasikan. Dewa pedang itu berubah total menjadi kekuatan misterius. Kekuatan-kekuatan ini bergabung menjadi satu dan muncul di atas kepalanya, membentuk lingkaran cahaya. Bukaan tersebut terus-menerus menyerap gaya eksternal dan juga terus-menerus terkompresi. Adegan ini berlangsung selama sekitar 3 bulan. 3 bulan kemudian, Dewa Pedang terintegrasi sepenuhnya, membentuk tanda tanpa aturan. Tanda itu seukuran kepalan tangan, berwarna putih, berbentuk berlian tidak beraturan, dan bening. Samar-samar, seseorang dapat melihat energi pedang ajaib mengalir di dalam segel itu.
Segel Kendo terbentuk. Julian akhirnya memasuki wilayah Kaisar Agung, wilayah yang telah lama ia dambakan. Pada saat ini, musibah surgawi telah lenyap dan awan musibah telah sirna. Selama periode ini, formasi pembalikan 5 elemen dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi, yang mengangkat alam dewa-dewa lainnya. Pada saat ini, semua dewa-dewanya diangkat ke alam Kaisar Kuasi 5 kesengsaraan. Dia berhenti berlatih untuk sementara waktu. Segel pedang muncul di depannya. Lihatlah segel Tao ini. Dengan satu pikiran, ribuan energi pedang muncul di segel Dao. Mereka menyapu dan memberikan pukulan telak ke pegunungan di depan. Pegunungan ini langsung hancur. Tahukah kamu, ini adalah Gunung Void di alam Dewa Void. Dulunya tempat ini adalah tempat tinggal para dewa leluhur alam semesta. Ruang di sini sangat keras, dan setiap pemandangan dan objek di sini sangat keras. Mampu menghancurkan gunung di sini sudah cukup untuk menggambarkan kengerian ilmu pedang Julian. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Saya akhirnya memasuki wilayah Kaisar Agung. Alam Kaisar Agung. Di era kiamat, jika seseorang dipuji sebagai alam Kaisar Agung, itu berarti dia adalah orang yang kuat. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia membubarkan formasi waktu dan berjalan keluar darinya. Selamat, senior. Dek segera berdiri dan menatap Julian yang berjalan mendekat. Dia mengucapkan selamat kepadanya, senior, Anda luar biasa. Anda bahkan berani menyerap kekuatan kesengsaraan surgawi. Saya khawatir Anda adalah satu-satunya yang berani melakukan ini sepanjang sejarah. Setelah memasuki alam Kaisar Agung, Julian sangat gembira di dalam hatinya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, ya, akhirnya aku memasuki alam Kaisar Agung. Sungguh tidak mudah untuk berkultivasi sampai sekarang. Layla bertanya, senior, Anda juga mengikuti jalur pedang leluhur pedang, kan? Julian mengangguk dan berkata, SWOT Ancestor memiliki pengaruh yang besar pada para kultivator pedang. Semua kultivator pedang di dunia ini mengikuti jalan SWOT Ancestor. 5 seni pedang hebat dari SWOT Ancestor mencakup seni pedang yang lengkap. Terlalu sulit untuk melepaskan diri dari seni pedang SWOT Ancestor dan menciptakan seni pedang baru. Layla mengangguk pelan dan berkata, keluarga Liamku cukup terpandang di dunia ini. Salah satu leluhur keluarga Liamku memiliki hubungan dengan leluhur pedang. Setelah kita pergi, jika kau bersedia, kau dapat mengikutiku ke dinasti Liang. Aku akan memperkenalkan leluhur itu kepadamu dan biarkan dia memperkenalkanmu kepada Dewa Pedang. Julian berhenti sebentar dan berkata, terima kasih atas kebaikanmu. Aku bisa masuk dan keluar dari Gunung Dewa Pedang tanpa rekomendasi dari keluarga Liam. Aku juga punya hubungan dengan leluhur pedang. Mendengar ini, Layla langsung berkata, saya gegabah. Senior memiliki hubungan yang luar biasa dengan keluarga Hansel, dan dia juga memiliki hubungan dengan Dewa Pedang. Jack menatap Julian dengan rasa ingin tahu dan bertanya, senior, ilmu pedangmu telah menyatu dengan segel Dao. Aku pernah melihatmu menunjukkan kekuatan ruang dan waktu sebelumnya. Alam apa yang telah kau capai dalam Dao ruang dan waktu? Dan seberapa banyak keilahian yang telah kau kembangkan? Alam Julian sebenarnya tidak tinggi. Setidaknya tidak tinggi dibandingkan dengan 3,5 leluhur. Namun mereka bertiga tetap memanggil Julian dengan sebutan, senior, karena apa yang diperlihatkan Julian terlalu mengerikan. Ketika berbicara tentang keilahiannya sendiri, Julian tampak sangat bangga. Dia pasti memiliki sifat yang paling suci di alam semesta, begitu sucinya sehingga bahkan jika dia menceritakannya kepada orang lain, hanya sedikit orang yang akan mempercayainya. Namun, pada saat ini, ekspresi Julian menjadi serius. Dia melihat ke kejauhan dan bergumam pelan, mereka datang sangat cepat. Aku tidak menyangka para pengejar ini akan mengejar kita sampai ke Gunung Void. Bab 1730, Kaisar 6 Surga tak terkalahkan. Julian merasakan aura yang sangat kuat, yang mengalir ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia merasakan nafas ini, 3 orang lainnya pun merasakannya dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan. Wush! Bayangan sisa melintas dan muncul di depan beberapa orang dalam sekejap. Bayangan itu perlahan-lahan terwujud dan berubah menjadi sebuah sosok. Ini adalah seorang wanita, berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun putih, dengan penampilan anggun, rambut perak panjang, dan kecantikan yang unik. Dia muncul di udara, menatap Julian di depannya, dan tak dapat menahan tawa, Julian, kamu benar-benar pandai bersembunyi. Kamu benar-benar bersembunyi di Void Mountain. Layla melihat bahwa wanita itu mempunyai niat buruk dan segera berdiri, aura setengah leluhur terpancar keluar. Dia menatap wanita berambut perak di depannya dengan ekspresi dingin, dan berkata, kenapa, apakah kamu ingin bertarung di depan kami? Wanita berambut perak itu melirik Layla dan berkata dengan tenang, lebih baik tidak ikut campur dalam urusan Gunung Tiandao. Kalau tidak, dari manapun asalmu atau apapun latar belakangmu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Gunung Tiandao. Ketika Layla mendengar nama Gunung Tiandao, dia langsung menjadi takut. Julian datang dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganmu, silakan pergi dulu. Layla benar-benar tidak berani terlibat dalam urusan Gunung Tiandao, jadi dia hanya bisa minggir. Julian menatap wanita berkulit putih keperakan yang berdiri di udara di depannya dan bertanya, katakan padaku namamu. Aku, Julian, tidak akan membunuh orang yang tidak bernama. Hehe.
Wanita berambut putih keperakan itu tertawa terbahak-bahak. Kamu masih keras kepala bahkan saat kamu hampir mati. Kenapa tidak kuceritakan saja? Dengarkan baik-baik, namaku Yanti. Begitu tiga kata, Yanti keluar, saudara Dek, Jack dan Layla langsung terkejut. Layla menatapnya dengan saksama dan bertanya, apakah Anda Yanti, yang menduduki peringkat pertama di wilayah 6 Kaisar Surgawi selama pertempuran terakhir untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta? Yanti tersenyum tipis dan berkata, ya, ini aku. Mendengar ini, Layla tampak sangat serius. Dia juga pernah mendengar tentang beberapa orang jenius di era ini, terutama mereka yang tak terkalahkan di setiap bidang, yang juga dia kenal. Alam Yanti tidak tinggi, hanya alam Kaisar 6 hari, tetapi dia adalah seorang jenius super yang telah mengolah 5 Tao, dan dia juga telah mengolah Tao reinkarnasi, salah satu dari 5 Tao besar. Dia tak terkalahkan di wilayah 6 Kaisar Surgawi. Dalam pertempuran terakhir untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta, ia menduduki peringkat pertama di wilayah 6 Kaisar Surgawi. Meskipun dia berada di alam Kaisar Agung 6 surga, kekuatan yang benar-benar dilepaskannya mendekati alam setengah leluhur. Tentu saja, itu hanya alam jelas dari alam semi leluhur. Alam semi leluhur dibagi menjadi 3 alam. Jelas, spiritual, dan Taois. Perbedaan kekuatan antara setiap alam kecil sangatlah besar. Bahkan jika dia dekat dengan alam jelas semi leluhur, ini juga menakjubkan. Anda harus tahu bahwa alam aslinya hanyalah alam Kaisar Agung 6 surga. Jika dia mencapai alam Kaisar Agung surga ke-7, kekuatannya pasti akan sebanding dengan alam setengah leluhur transparan. Mereka bertiga pernah mendengar tentang Yanti. Tetapi Julian belum pernah mendengarnya. Namun, dilihat dari perubahan ekspresi ketiga orang itu, Julian tahu bahwa wanita dengan rambut putih keperakan panjang di depannya bukanlah orang yang mudah ditipu. Dia adalah karakter yang sulit, bahkan lebih menakutkan daripada Valdez. Namun, dia tidak takut. Dia sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia melawan Valdez. Sekarang ilmu pedangnya telah memasuki alam Kaisar Agung, dan para dewa lainnya semuanya berada di tingkat Kaisar Kuasi 5 kesengsaraan, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak peduli siapa yang datang, tidak peduli jenius semacam apa yang datang, selama wilayah kekuasaannya masih dalam wilayah kekuasaan Kaisar Agung 7 hari, dia tidak akan takut. Senior, berhati-hatilah. Yanti ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dia adalah seorang jenius yang langka. Dia telah mengolah 5 jalur dan menyatukan 5 segel Dao. Dia juga telah mengolah salah satu dari 5 jalur besar, reinkarnasi. Ya, Julian mengangguk sedikit. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka menjadi sasarannya, dia tidak akan mundur. Dia siap bertempur. Dan itu bahkan bukan perkelahian. Sekarang lokasinya telah terungkap, aliran orang-orang kuat akan muncul di Gunung Void. Namun, ada banyak bahaya di Gunung Void, dan akan butuh waktu bagi orang-orang kuat lainnya untuk menemukannya. Menghadapi Yanti yang misterius dan menakutkan, Julian meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan membuat gerakan mengundang dengan tangan lainnya, sambil berkata, lakukan gerakanmu. Yanti menatap Julian. Julian, aku tahu tentang urusanmu. Selama periode ini, banyak makhluk di dunia muncul untuk memburumu, tetapi kamu membunuh lawan dan melarikan diri setiap saat. Bahkan Valdez, yang menduduki peringkat ketiga di wilayah Kaisar 5 Langit, tewas di tanganmu. Aku akui bahwa kamu sangat kuat. Jika kamu diberi waktu, kamu pasti akan bangkit. Julian mengangkat bahu tak berdaya. Mengapa orang-orang yang mengejarnya mengatakan hal yang hampir sama setiap kali mereka muncul? Aku tidak ingin membunuhmu, tetapi Tuan Muda telah memerintahkanku untuk meninggalkan gunung. Setelah membunuhmu, aku akan kembali ke Gunung Tiandao untuk mundur, menerobos alam dewa leluhur dalam waktu singkat, dan berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya untuk supremasi di antara semua ras di alam semesta. Yanti tinggal di wilayah Kaisar 6 Surgawi untuk waktu yang lama. Pemahamannya tentang Tao telah mencapai puncaknya. Selama dia mau, dia bisa memasuki alam dewa leluhur dalam waktu yang sangat singkat dan menjadi leluhur yang misterius. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, mari kita bertarung. Julian berbicara, suaranya menggema. Saat suara itu bergema, aura yang sangat kuat muncul darinya. Kekuatan dahsyat muncul dari segel pedang di tubuhnya. Kekuatan ini memenuhi seluruh tubuhnya, dan energi pedang tak kasat mata juga muncul di permukaan tubuhnya. Cek, tidak mudah. Yanti bertepuk tangan dan berkata, menurut informasi dari Gunung Tiandao, ilmu pedangmu masih sangat lemah saat kau melawan Valdez terakhir kali. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, ilmu pedangmu telah memasuki ranah Kaisar Agung. Kau layak menjadi murid langsung dari leluhur pedang. Di mana pedang ilahi Ziwei? Keluarkan bersama-sama. Dengan segel ilmu pedang yang baru saja kau bentuk, aku khawatir kau bukan lawanku. Yanti tidak memandang rendah Julian, tetapi dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Sekalipun Julian membunuh Valdez, dia tidak mengambil hati Julian. Karena di matanya, Valdez hanyalah sampah. Pikiran Julian bergerak, dan cahaya ungu menyala di depannya. Cahaya ungu itu berubah menjadi pedang ungu. Dia memegang pedang ungu di tangannya, dan auranya meningkat lagi. Pedang suci Ziwei, seru Dek.
Jack tak dapat menahan diri untuk melangkah maju beberapa langkah, menatap pedang ungu di tangan Julian, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ya, itu adalah pedang ilahi Ziwei, pedang pribadi leluhur pedang. Layla tercengang. Julian pernah berkata sebelumnya, kalau dia punya hubungan dengan leluhur pedang, tapi dia tidak menyangka kalau Julian ternyata adalah murid tertutup leluhur pedang. Kapan seorang jenius bernama Julian muncul di Gunung Dewa Pedang? Dendam macam apa yang dimiliki Julian terhadap Gunung Tiandao? Mereka bertiga sudah lama berada di Gunung Void, dan mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di dunia luar. Julian, kau tidak ingin menggunakan kekuatan penuhmu. Kalau begitu, aku akan memaksamu untuk menggunakan kekuatan penuhmu. Yanti tahu bahwa kekuatan Julian tidak terbatas pada ini, kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Pikirannya bergerak, dan dia langsung melancarkan serangan. Dia melangkah maju dan muncul di depan Julian. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Serangan telapak tangan ini langsung memecah kekosongan. Ruang di sekitar tubuh Julian tiba-tiba retak, dan di celah-celah retakan ini, beberapa jejak telapak tangan muncul, dan ribuan jejak telapak tangan menyapu ke arah Julian. Bersambung.